Apa ya? Saya ingin dapat nilai dari ini. Kalau kelompok, saya nggak bisa lihat siapa yang benar-benar paham dengan materinya dan siapa yang tidak. Tapi kalau semua maju, waktunya nggak akan cukup. Kita kuliah tema ada berapa kali kemarin? Dua kali. Yang sudah ya, yang akan ingat nggak? Enggak. Gini aja deh, tak cicil 5 tiap pertemuan. Mulai dari pertemuan sekarang 5, tak pilih satu acak 5. Berarti yang belum kebagian ya siap-siap presentasi minggu depan gitu, tak cicil 5 gimana? Ya wis. Kita dapat nilai. Oke, mulai sekarang tak acak. Sekarang tanggal berapa? 27. Berarti absen nomor 27 adalah Nur Alfiatul Mufarromah. Ya selalu. Kadang-kadang biasa sebelah sini. Ayo Mbak cantik. Boleh. Lo tak kita lagi heboh lagi gue kemana? Oh, pancon lagi heboh. Ya. Saya tadi sebagai penonton. Oh ya. Jauh. Terima kasih. Aja sama aku tuh yo. Santai. Boleh banget. Sudah. Dari HP. Dari PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiatul Mukarromah, biasa dipanggil Lufia dengan NIM 2220376. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan materi TIP minggu kemarin yang telah disampaikan oleh Bapak Hari Kurniawan dengan judul Fundamental Digital of Marketing. Apa sih itu marketing? Marketing merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen serta pasar. Kenapa dengan marketing? Karena dengan adanya marketing dapat mencari informasi dari sebuah produk yang dibutuhkan konsumen, kemudian melaporkannya pada perusahaan untuk ditindaklanjuti. Potensial customer. Ciri-ciri potensial customer yang pertama adalah punya minat, kedua punya daya beli, ketiga segera take action, dan keempat sukarela merekomendasikan ke orang lain. Buyer adalah pembeli atau konsumen merupakan bahan bakar untuk sekian perusahaan. Jalannya bisnis karena adanya buyer atau konsumen. Fungsi digital marketing seperti jembatan penghubung, yaitu meningkatkan arus masuk pelanggan ke media bisnis. Digital marketing course
Tujuan adanya digital marketing. Yang pertama, impression. Seberapa sering konten dilihat. Kedua, reach. Seberapa jauh jangkauan. Ketiga, traffic. Arus peminat yang masuk. Keempat, conversion. Merekrut prospek potensial pembeli menjadi pelanggan tetap. Kelima, referral. Merekomendasikan ke orang lain. Digital marketing bukan hanya jual beli, psikologi, dan digital project. Kunci sukses digital marketing. Yang pertama, mudah ditemukan pembeli. Kedua, menjangkau dalam jumlah besar. Ketiga, menimbulkan rasa penasaran. Keempat, info menarik untuk dibagikan. Kesimpulannya, fundamental of digital marketing atau dasar pemasaran digital adalah prinsip mendasar dalam menjalankan digital marketing. Disimpulkan bahwa digital marketing bukan hanya jual beli, psikologi, dan digital project. Kita diajarkan juga untuk bereksperimen dan mengejar target mendapatkan pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cepat kok ternyata. Maling dino. Tak kasih rambu harusnya dari awal ya. Tak kasih rambu dalam nilai ya. Jadi saya dalam menilai yang menjadi pembeda gitu ya, antara 90, 80 ataupun 70 itu adalah yang pertama, kalau nilai 90 itu tidak hanya membaca tapi menjelaskan gitu ya. Kalau nilai 80 itu menjelaskan, membaca boleh asalkan lengkap, infonya lengkap gitu ya. Yang 70 nilai yang paling rendah, baca dan tidak lengkap gitu ya. Next. Tahun 2022 berarti nomor 22 adalah Muhammad Attila. Di sono belum apa? Belum kartu. Maju. Gak salah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau menjelaskan tentang sedikit saja tentang digital marketing. Tak lama-lama Kak, 1 jam. Apa itu marketing? Marketing itu merupakan keseluruhan proses dan strategi untuk pasar. Ketika mau berbisnis harus paham kemauan pasar. Terus adapun manfaat belajar digital marketing yaitu yang pertama bisa menjadi profesional. Terus kedua bisa work from anywhere. Oh, tipe berarti. Anywhere. Yang ketiga bisa mendekatkan perusahaan dengan potensial buyer dengan skala besar. Terus
Beda digital marketing dengan marketing biasa. Kalau digital marketing itu membuat kita lebih cepat dengan mendapatkan potensi customer. Terus kalau yang marketing biasa meningkatkan traffic atau arus masuk pelanggan potensial ke media bisnis kita. Adapun tujuan digital marketing ada 5, yaitu impression, traffic, reach, conversion, dan referral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ternyata tak kira panjang saja. Kaya enak selesai sekali. Oke, nomor 22 sudah bulan 10 ya. Asyifa cucu. Oke, siap ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fundamental of digital marketing adalah bisnis untuk memenuhi konsumen. Artinya kita bisa memilih konsumen mana yang cocok untuk produk kita. Kedua, mendekatkan diri ke pembeli. Jadi kita tahu keinginan pembeli, produk kita ke depannya itu seperti apa. Ketiga, menentukan strategi untuk mempromosikan kepada orang lain. Artinya strategi untuk membuat produk kita terkenal hingga dapat banyak pembeli. Pembeli potensial yang masuk pada strategi ini. Kemampuan marketing membuat seorang memiliki volume atau nilai pada diri kita. Mengetahui kita marketing potensial meningkatkan profil atau jalan arus dalam menarik pelanggan. Juga produk akan cepat dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pegang ternyata. Oh, kemis itu apa tenang? Terima. Kemis apa? Ahmad Najib Amizani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najib Amidan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fundamental of digital. Yang pertama adalah marketing. Marketing yaitu memasarkan atau menyampaikan barang atau jasa pada konsumen. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada pembeli. Marketing dibutuhkan strategi untuk memberitahukan kepada orang lain. Marketing sendiri pasti akan berhubungan dengan buyer. Buyer sendiri adalah pembeli yang ingin membeli suatu produk atau jasa sesuai yang dia butuhkan. Kemampuan marketing ini memiliki potensi tersendiri. Beberapa tipe pemasaran digital marketing yakni email, banner iklan, marketplace, dan lain-lain. Strategi digital marketing jika dilihat dari cara
pengirimannya. Strategi digital marketing memiliki dua strategi utama. Yang pertama yaitu strategi tarik, yaitu melibatkan konsumen secara aktif untuk memilih atau mencari sendiri. Yang kedua strategi dorong. Strategi ini yakni mendorong para konsumen agar memberi produk kita. Terima kasih. Mau coba beda deh. Kalau saya jelasin, Nggak apa. Desakan dan Oke, next ya. Sancak aja saya nggak lihat Jalul Azizi. Ini sudah. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalul Azizi, saya dari Prodi BKP. Saya akan menjelaskan tentang digital marketing ialah keseluruhan proses dan strategi untuk pasar. Ketika mau berbisnis harus paham kemauan pasar. Dan potensial customer, orang-orang yang butuh dengan produk yang ditawarkan punya daya beli dan teknik untuk membeli. Saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar digital marketing. 1. Bisa menjadi profesional. 2. Bisa menjadi work from. 3. Dan bisa mendekati perusahaan dengan potensial buyer dan skala besar. Bila digital marketing dengan marketing biasa, digital marketing membuat kita lebih cepat dalam memperdapatkan potensial customer. Yang kedua, meningkatkan traffic atau arus masuk pelanggan potensial ke media bisnis kita. Dan tujuan digital marketing, investor, traffic, reach, conversion, dan referral. Sekian, terima kasih. Sudah. Ya, sama-sama. Oke, Jalul Azizi. Berikutnya adalah Nadif Rafi Al-Asyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok dong. Bacaannya nggak usah nyontek. Saya di sini akan menjelaskan tentang fundamental of digital marketing. Yang pertama, apa itu digital marketing? Secara perkata terdiri dari digital dan marketing. Digital sendiri adalah bentuk modernisasi dari penggunaan teknologi yang sering dihubungkan dengan hadirnya internet. Dan yang kedua ada marketing. Market sendiri mempunyai arti pasar atau pemasaran, yaitu tempat jual beli atau proses pertukaran yang bernilai bagi pelanggan atau konsumen ataupun juga masyarakat umum. Secara keseluruhan, digital marketing adalah metode berbisnis yang dapat menjangkau atau saling terhubung dengan konsumen dari berbagai belahan dunia, kapanpun dan dimanapun melalui media digital. Mengapa harus belajar digital marketing? Karena digital marketing adalah diharapkan dapat merangkul atau mencakup konsumen pada kegiatan bisnis kita, khususnya melalui digital. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat melalui digital atau teknologi internet. Adapun kunci sukses dalam melakukan dunia digital marketing, yang pertama, mudah ditemukan oleh yang ingin membeli. Yang kedua, menjangkau orang dalam jumlah besar. Yang ketiga, menimbulkan rasa penasaran untuk mencoba produk. Yang keempat, info menarik untuk dibagikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next. Sylvie Indah Lestari.
Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fundamental of digital marketing. Marketing merupakan proses mengenalkan produk atau jasa untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Marketing tidak hanya mampu membuat orang awam memahami produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga meningkatkan penjualan hingga membuat bisnis tumbuh dan berkembang. Di dalam marketing ada namanya konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Tugas kita selanjutnya adalah meningkatkan traffic atau arus masuk pelanggan potensial ke media bisnis kita. Kali ini media bisnis kita menggunakan media digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena pemanfaatan teknologi saat ini sangat begitu berguna dalam membantu kegiatan pemasaran, di mana dengan adanya pemanfaatan teknologi yang baik, sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan tadi dapat menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Ilustrasi digital marketing mempunyai fungsi seperti jembatan, yang artinya menghubung antara kita dengan calon pelanggan. Digital marketing bukan sekedar bikin konten dan beriklan saja, tapi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan konsumen. Kunci sukses digital marketing: 1. Mudah ditemukan oleh orang yang membeli. 2. Menjangkau konsumen dalam jumlah besar. 3. Menimbulkan rasa penasaran. 4. Info menarik untuk dibagikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah presentasi tadi, saya minta tolong catatannya dikumpulkan ya. Menurut Alfiatul yang diserasi, maksudnya biar saya cek kelengkapannya sejauh apa. Kadang kan teman-teman baca kok dari report akhirnya kelihatan cuma sebentar, padahal ternyata lengkap. Apa tadi baca? Pikirin aja dong. Bu. Sesuai tambahin. Terus kayak nama toh? Iya, nama aja. Ahmad Najib mana? Hah? Yo, nama. Kasih nama aja. Alimnya? Oh iya. Oke. Terus Syifa Jalu Atila Nadif Wes
belum kemarin izin izin nggak masuk berarti Kadang dalam presentasi kok kalau nggak salah. Ayo mas, sebisa mau presentasi. Lain kali berperan sama sekali. Lain kali kalau misalkan izin, kan sebenarnya sudah tahu kalau ada tugas presentasi ya enggak? Ya kan, sudah tak kasih tahu mulai pertemuan kedua, pertemuan kita di sini toh. Ya, minggu depan, gitu kan, saya bolak-balik minggu depan, kuliah tamu dipresentasikan, minggu depannya lagi gitu kan, terus saya lagi di grup gitu kan. Jadi harusnya ketika tugas presentasi itu sudah dijadwalkan, ya sudah tidak ada alasan apapun. Harusnya kalau nggak masuk berarti ya harus, ayo kalian udah gede loh yo, kalian udah mahasiswa, jangan merasa kayak SMA dulu. Kalau zaman SMA dulu nggak ngerjain tugas, gurunya sih ngoprak-ngoprak ya enggak, guru kalian yang terus ngejar-ngejar kalian. Kalau sekarang enggak, butuh keaktifan kalian, lama studinya kalian, ya, berapa lama kalian ada di sini, itu berada, intinya nasib kalian itu berada di tangan kalian sendiri, yang tentukan kalian sendiri, gitu. Berapa lama kamu akan di sini, itu juga kalian sendiri yang menentukan, dan itu adalah pilihan yang harus kalian pilih. Jadi kalau kalian memilih untuk santai-santai saja, ya sudah, berarti kalian lebih memilih, kalian masih dibiayai orang tua semua atau pastinya? Yeah. Berarti kalian lebih memilih untuk membuat sedih orang tua kalian, ya enggak? Dengan cara meminta uang terus yang harusnya sudah lulus tapi tidak lulus. Karena kalau kuliah, kalian tidak aktif, kalian nilainya tidak baik, dosennya tidak akan ngejar-ngejar kalau sudah kuliah. Beda dengan SMA dulu, kalau tidak memenuhi KKM, ayo remedi kan gitu ya. Kalau SMA tidak, kalau kalian kalau kuliah tidak, kalau kalian tidak aktif sendiri, tidak punya kemauan sendiri untuk aktif, dosennya tidak akan ngurus. Kon lulus, kon nggak ngurus. Soalnya kalian bayar pakai uang kalian sendiri, gitu, pakai biaya orang tua sendiri. Jadi dosennya tidak akan ngurus. Kalaupun misalkan ternyata pilihan kalian nggak aktif di satu mata kuliah dan akhirnya tidak lulus, maka konsekuensinya adalah kalian pasti akan mundur masa studinya. Jadi, oleh SMA wajib ditempuh 3 tahun dan gurunya terus ngejar ya toh. Kalau tidak sesuai KKM, gurunya terus ngejar. Tapi kalau kuliah enggak, kalau enggak lulus satu mata kuliah, maka enggak akan dikejar oleh dosennya sakarmu dan harus diulang semester depan. Nah, mata kuliah itu pemasarannya antara mata kuliah ganjil dengan mata kuliah yang dipasarkan di semester genap itu beda. Oke. Nah, jadi misal alhamdulillah semoga lulus semua di sini. Misal TIP 1 ada yang nggak lulus misalkan semester ini, misalkan nilainya E atau B, maka kalian harus mengambil lagi mata kuliah TIP di semester ganjil tahun depan, bukan semester depan. Kalau semester depan itu nggak akan ada mata kuliah TIP 1, yang ada hanya mata kuliah TIP 2. Yang susah adalah ketika ada mata kuliah prasyarat yang nggak lulus. Sudah tahu apa itu mata kuliah prasyarat? Nah, jadi intinya semua ada SKS-nya. Intinya mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang menjadi syarat untuk bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Misal kalau saya di TI kalau saya di prodi TI misalkan mata kuliah matematika dasar itu adalah mata kuliah prasyarat metode numerik. Jadi kalau
genap. Konsekuensinya apa? Kalian akan mundur 1 tahun lulusnya. Ngono susahnya. Oke, jadi sudah tak peringatkan, nanti akan diarahkan juga oleh dosen wali kalian ketika ada 1 saja mata kuliah nggak lulus, konsekuensinya akan banyak sekali, akan akhirnya kalau banyak mata kuliah nggak lulus, bikin kita down. Akhirnya bikin kita down, akhirnya menghilang. Emang kalian sudah bayar DPP begitu mahalnya di sini, ya kan? Kalian sudah bayar SPP yang juga mahal. SPP kan sistemnya kalian sekarang, kalau dulu sistem pembayarannya adalah tergantung SKS yang diambil. Kalau sekarang kan tidak ya. Sistemnya adalah seperti SPP. Berapapun mata kuliah berapapun SKS yang kalian ambil, tetap bayarnya adalah semester berapa? Kalian berapa sih? SPP kalian berapa? Nah, lebih lah. 8 juta. Sekitar kalau sekitar 1 itu kayaknya cicilan BPP-nya. Cicilan BPP-nya yang sekitar 1. Kalau yang SPP yang harus kalian bayar tiap semester itu kayaknya sekitar 4 deh. Kalau DKV saya nggak paham. Intinya DKV itu adalah SPP termahal kalau di FPD. Betul. Ya. Jadi, lek kalian tidak lulus, apa itu gak sah? Kan mempunyai kalian, gitu ya. Oke, jadi saya wanti-wanti mulai dari awal. Yo, aktif dewe. Misal kayak apapun alasan kalian, misalkan saya terpaksa sakit opname, ada orang tua, misalkan siapa meninggal, bla 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 dan seterusnya. Ya, itu sudah intinya. Siapapun bisa mengalami itu, gitu ya. Tinggal sekarang yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Ya, dengan adanya halangan tadi. Kalau saya mau cerita dulu waktu S1 saya halangan saya apa aja banyak, gitu ya, banyak. Bisa jadi antar teman saya. Siapapun yang lebih berat dan nggak lulus tergantung kita masing-masing menyikapinya. Menyikapinya kan kemarin aku ada halangan lah. Saya tidak akan mengejar ke kendala saya, tidak akan cari info. Ya udah, itu tadi konsekuensinya adalah ada 1 nilai akhirnya berkurang, itu ya. Kalau nggak, karena saya sudah jadi di awal kontrak kuliah kita, saya kan selalu sudah mengingatkan pada kalian kalau sudah sepakat, gitu ya. Kalau sudah sepakat, saya infokan dari awal-awal sekarang waktunya apa dan tidak bisa kalian lakukan dengan alasan apapun, saya tidak akan bisa menerima susulan. Itu ya. Oke. Jadi kalau hari ini bisa hadir, harusnya mengikuti sesuai dengan perlu hari ini, gitu. Jadi misalkan hari ini kan sudah saya kasih tahu tuh, kalau hari ini adalah waktunya presentasi, berarti kalian meskipun yang minggu lalu tidak bisa hadir untuk presentasi, berarti harusnya sudah cari tahu dari teman-temannya untuk tetap bisa dapat nilai presentasi. Itu ya. Oke. Ya. Sekarang saya manut kalian deh kesepakatan teman-teman. Mas apa sih? Izan. Iya, Mas Izan. Kita kasih kesempatan. Hari ini mau presentasi enggak? Belum ya. Oke. Masih dikasih kesempatan presentasi minggu depan. Tapi yang nilainya nggak mungkin 70, 80, 90 ya. Pasti di bawah itu. Ataukah 0? Kalau sesuai dengan kontrak kuliah, di awal yang saya sampaikan harusnya 0. Tapi ini pertama kali dan jangan sampai terulang lagi. Masih saya serahkan ke kalian. Teman kita satu nih 0 ataukah kasih kesempatan dulu Pak?
kesempatan. Kalian toleransinya Besar sekali ya, ya wes. Kasih kesempatan minggu depan. Tapi nilaimu maksimal 50 ya, sorry ya. Saya nggak bisa nilai nilai yang lebih dari itu kalau bagus. Kalau lengkap. Gitu ya, ya minggu depan. Teman-teman, ini pertama dan terakhir adanya toleransi. Hati-hati ya. Bisa pokoknya kalian ketika sudah punya komitmen di awal, komitmen yang kuat di awal, gitu ya, untuk lulus mata kuliah yang kalian ambil dalam 1 semester cuma, yakin halangan apapun akan bisa kalian hadapi. Jadi kalian harus berpikir kreatif, intinya begitu. Gimana caranya? Pokok mata kuliah iki aku kudu lulus, gitu, ya. Apa lah caranya? Oke? Saya lanjutkan. Berikutnya adalah Fajri Abdussalam Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Abdussalam Sufi dari Prodi Dikabri. Saya akan menjelaskan pengertian of digital marketing. Marketing adalah keseluruhan proses dan strategi untuk pasar. Tujuannya adalah ilmu bisnis untuk memahami konsumen. Yang kedua, mendekatkan diri kepada pembeli. Yang ketiga, memerlukan strategi untuk mempromosikan pada orang lain. Ketika mau berbisnis, harus paham kemauan pasar. Ketiga, potensial customer. Orang-orang yang butuh dengan produk yang ditawarkan, punya daya beli dan take action untuk membeli. Yang keempat, buyer. Buyer adalah pembeli potensial yang masuk pada strategis bisnis. Manfaat belajar digital marketing. Yang pertama, menjadi profesional. Yang kedua, bisa work from anywhere. Yang ketiga, bisa mendekatkan perusahaan dengan potensial buyer dengan skala besar. Yang keempat, beda digital marketing dengan marketing biasa. Yang pertama, digital marketing membuat kita lebih cepat dalam mendapatkan potensial customer. Yang kedua, meningkatkan traffic atau arus masuk pelanggan potensial ke media bisnis kita. Yang keempat, tujuan digital marketing. Yang pertama, impression. Kedua, traffic. Kedua, lead. Yang keempat, conversion. Yang kelima, referral. Kemampuan marketing membuat seseorang memiliki value tersendiri. Mengetahui strategi digital marketing, potensi meningkatkan traffic, satu arus atau daya beli pelanggan sehingga produk akan cepat terjual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah M. Zakaria Zaidan. Ada? Masuk.
Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang fundamental of digital marketing. Pertama, marketing adalah ilmu bisnis untuk memahami konsumen. Marketing meliputi keseluruhan proses dan strategi untuk pasar, termasuk mendekatkan diri pada pembeli. Kedua, potensial customer adalah orang yang butuh barang yang kita tawarkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah menjadi orang profesional yang dibutuhkan korporat, membuat bisnis sendiri, bekerja di banyak perusahaan agar bisa menambah pengalaman. Tujuan digital marketing yang pertama adalah impression, mengukur sebuah jumlah tampilan dan keterlibatan audiens pada sebuah konten. Yang kedua, traffic, pengunjung yang termasuk ke dalam bisnis. Yang ketiga, reach, jumlah user yang melihat suatu konten. Keempat, konversional, tindakan yang dilakukan oleh pengunjung web. Yang kelima, reversal, metode pemasaran yang dilakukan dengan cara mempromosikan produk. DM key sukses fakta yang pertama mudah ditemukan oleh yang ingin membeli atau customer. Yang kedua, menjangkau orang dalam jumlah besar. Yang ketiga, menimbulkan rasa penasaran untuk mencoba produk. Yang keempat, itu menarik untuk dibagikan. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sah, nanti tak balik kok. Oh, ada yang di HP juga. Lengkap ya? Iya. Oke. Berikutnya. Kamu apa siapa? Saya. Raffi juga ya. Govin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Surya Putra, bisa dipanggil Rastin, dari Prodi DKV. Ini DKV pakai kurangnya. Di sini saya DKV aku TI. Di sana saya akan tentang digital marketing. Digital marketing adalah ilmu untuk memahami konsumen, mendekatkan diri kepada pembeli, memerlukan strategi untuk mempromosikan pada konsumen. Buyer adalah pembeli potensial yang masuk pada strategi bisnis. Kemampuan marketing membuat seseorang memimpin value sendiri. Mengetahui strategi digital marketing berpotensi untuk meningkatkan traffic, peluang sehingga produk terjual dengan cepat. Fakta sukses mudah ditemukan orang-orang, menimbulkan informasi yang menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reni Aprilianti.
Tanpa salam, perkenalkan nama saya Reni Aprilianti. Saya akan sedikit membacakan hasil apa yang saya dapat dari kuliah tamu kemarin. Kemarin ada kuliah tamu dengan mengusung judul Fundamental of Digital Marketing. Sebelum kita masuk ke dalam, kita harus kenal dulu digital sama marketing itu apa. Kalau digital jelas berhubungan dengan teknologi. Kalau marketing itu apa yang saya pahami kemarin, ilmu yang memahami pasar atau kebutuhan orang, bagaimana mulai bisnis secara tertata dengan mengetahui pasarnya terlebih dahulu. Artinya kita tahu apa yang kita menjual produk itu, tahu nanti bakal kita sampaikan kemana. Terus kenapa harus marketing? Marketing mendekatkan dengan apa yang ditargetkan. Konsumen yang sebenarnya, konsumen itu bahan bakarnya suatu bisnis. Digital marketing juga diilustrasikan fungsinya adalah penghubung bisnis dengan calon pelanggan potensial. Yang terpenting juga meningkatkan arus calon pelanggan potensial ke media penghubung perusahaan seperti website, sosial media, dan marketplace. Digital marketing tidak hanya sekedar bikin konten atau beriklan. Banyak orang yang kenal itu digital marketing cuma jual-jual di TikTok, terus Shopee kayak gitu. Padahal digital marketing itu nggak cuma itu, sebenarnya banyak. Cuman itu bagian salah satu dari digital marketing. Goals digital marketing itu ada 5: impression, reach, traffic, conversion sama referral. Tapi yang paling utama itu ada 3: traffic, conversion sama referral. Kunci sukses dari digital marketing itu yang pertama mudah ditemukan, karena memang sudah pakai digital teknologi, jadi memang lebih mudah untuk ditemukan. Yang kedua, menjangkau orang dalam jumlah banyak, karena yang pakai digital, pakai teknologi sekarang tuh banyak, semua pegang HP. Menimbulkan rasa penasaran untuk mencoba produk. Itu juga dipelajari di dalam digital marketing, gimana cara membuat calon pembeli itu tertarik sama produknya. Yang keempat, ada info menarik untuk dibagikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you. Nah, tak bocori kayak gini yang nilainya 90. Sedikit aja nggak apa-apa, kalian simpulkan. Misalkan kalian habis baca marketing adalah ilmu memahami bla bla bla. Jadi teman-teman ya gitu kalau jangan kapan toh. Misalkan contohnya kayak gitu aja penjelasannya. Latihan ya. Latihan katanya mahasiswa adalah penentu kemajuan sebuah negara ya. Kalau mahasiswanya yuk Arsana Upakata iya dong. Ya udah. teman-teman ini kertas gambarnya jangan lupa. Saya
Ya. Boleh ya, dulu masih nyalain lama aku. Oh, oke. Saya kentang. Iya. Bu. Selamat kerja, selamat. Selesai sekali. Iya, berapa CD? Ngerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan tentang fundamental of digital marketing. Marketing atau dibilang ilmu bisnis untuk memahami konsumen atau meliputi keseluruhan proses dan strategi untuk pasar, termasuk mendekati diri kepada pembeli. Untuk apa sih keperluan ilmu marketing itu? Yaitu untuk berbisnis tentunya. Ketika mau berbisnis harus mengerti kemauan dan keperluan pasar saat ini. Karena bisnis itu soal mencari keuntungan pada pasar. Jadi kalau tidak untung, kenapa meneruskan bisnis, bukan? Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan dari customer yang berpotensial atau sering disebut buyer. Apa sih buyer itu? Buyer ialah orang-orang yang butuh dengan produk yang ditawarkan, punya daya beli dan terkesan untuk membeli. Ada beberapa tujuan digital marketing, yaitu 1. Impression. Impression adalah untuk mengukur jumlah tampilan dan ketertarikan audiens pada sebuah konten. Impression sangat penting untuk menghitung biaya iklan di website atau media sosial. 2. Traffic. Traffic adalah pengunjung yang masuk ke dalam bisnis Anda. Pengunjung ini masuknya dari internet. Pengunjung ini bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari website Anda, dari media sosial, dan video yang dari yang lainnya. 3. Reach. Reach adalah jumlah user yang melihat suatu konten atau iklan dan berpatokan pada jumlah orang yang melihat. 4. Conversion. Conversion adalah tindakan yang dilakukan untuk pengunjung situs web pada halaman yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan bisnis bagi pemilik situs. 5. Reversal. Reversal adalah metode pemasaran yang dilakukan untuk promosikan produk dan layanan kepada pelanggan baru. Berdasarkan rujukan, ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan rekomendasi dari mulut ke mulut oleh teman, keluarga, atau kerabat. Selain dapat meningkatkan dan mendapatkan keuntungan, ada beberapa manfaat digital marketing, yaitu dapat menjadikan kita lebih profesional, work from anywhere, mendekatkan diri dan membuat relasi dengan perusahaan dan potensi buyer yang lebih besar. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak turun sebentar. Jangan janji loh ya. Sap. Suwe kok ini suwe ini loh. Suwe loh. Itu mana sih pikirannya sampai balik. Sana film sana. Saya tapi tak restart. Update. Iya. Dosen Fikri. Iya, Pak. Pak Fikri. Sabar, Cuk. Pak Fikri. Apa lu? Pak Fikri. Apa materi apa? Kita over deh. Bentar servis deh. Tutor jangler deh. Tutor jangler. Foto sopo Albert. Tukar turu. Udah lah legend si bintang 5. Sudah. Atau maksudnya kalau
Duh, itu aja sampai lemot. Komputer itu lemot. Kak, gak mimiti kok nah. Sulit. Aku teko dua jambu. Cuma aku. Dan selama itu juga kebun tadi. Setengah 10. Gak ono aja. Saya tahu. Suwe itu wis. Ya wis. Mulai. Sulit soalnya. Mending ngene ae. Apa suwetmu kene tak ketiki manual jenenge apa? Oh, Kilo. Kita ini kita polisi ya. Oh. Jadi kalau ya ini aku tetap begini. Pak Fikri apa Pak Fikri? Ada di mata ini. Coba sampai. Ba. Terus Winpe. Ya, itu. Hah? Winpe. Binato. Iya itu aja kajian eksternal. Nah, ya. Di histori itu apa? Wibu. Lagi ciuman itu. Ayo tak dulu, dosen rumbu. Sekolah ini Ya rumbu. dasar wibu, Asal rumbu. dasar cuaca. Cuaca, kalau kita cuaca tetap kucing. Matang. Jauh. Ya. Jadi kita tuh mau akreditasi kalau Tapi gue PTI lah. Kalau prodi di kafe kalau PTI bulan ini mau bulan divisitasi bulan November. Mohon soalnya ya. Jadi agak keroket. Ya aja. Tahun. Niatnya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan Afal Atalah, kelas F2 ya kelas ini. Jadi untuk pagi hari ini yang sangat mendung sih, cerah. Saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya digital marketing. Lanjut. Kita semua berawal dari mitosnya terlebih dahulu ya. Langsung aja. Yang pertama mitosnya itu digital marketing itu tentang SEO, FB Ads, IG Ads, TikTok Ads dan lain-lain. Tentu bukan. Lebih dari itu, Brodi. Lanjut. Digital marketing bukan hanya sekedar posting. Lebih dari itu. Jadi, kok ngebantah? Digital marketing bukan hanya jualan. Ya, yos. Ya, apa sih dari itu? Lalu apa sih digital marketing itu? Yo.
Kita bandingkan dulu jualan online sama jualan marketing. Jadi kalau jualan online itu cuma modal kalian punya barang nih, HP ya, jualan HP, gitu ya. Foto, jebret, posting, deskripsi, harga, taruh, kalian tunggu, ya kan? Kalian tunggu. Kalian tunggu, habis itu ada yang beli, kalian dapat uang, udah. Jualan cuma gitu doang. Tapi kalau digital marketing nggak cuma itu. Yo. Digital marketing perlu bangun framework, strategi, sama backend. Nah, jadi backend itu kayak closingannya, maksudnya gimana caranya ini orang tuh bener-bener beli, jadi nggak cuma dateng, gak mau ngorok, delok barangmu. Ini orang Jawa semua kan? Yang luar Jawa? Yang luar Jawa. Formalnya. Lawang Jawa. Jawa. Jadi nggak cuma datang lihat barang, habis itu udah pergi hilang, nggak. Jadi backend. Siapa? Kenapa kita harus mempelajari digital marketing? Mana sih? Oh justru. Oh iya. Kenapa kita harus belajar digital marketing? Yang pertama sih, kita kembali ke masa lalu ya. Kita flashback. Pada tahun Nokia kan, BlackBerry, tahu kan? Ya. Gimana kabarnya sekarang? Ya. Udah nggak ada kan? Udah ada kan dulu? Nokia, BlackBerry udah. Menang ngabur, sumpah bul. Menang ya. Nokia, BlackBerry udah nggak ada kan? Itu karena apa? Karena mereka tidak mengikuti zaman. Jadi digital marketing itu kita ngomongin tentang zaman. Jadi kita berbicara tentang inovasi, kita berbicara tentang perkembangan zaman. Gitu. Lanjut. Kenapa kita harus masuk ke ranah digital marketing? Yang pertama, cost-nya lebih murah. Nggak cuman, maksudnya kalian bisa menyebarkan brosur, menyebarkan info barang yang Anda jual, yang kalian jual lebih tepatnya, dengan cost yang lebih murah. Jadi nggak harus bikin brosur, towel, kalian sebarin satu-satu gitu, nggak bisa, maksudnya udah itu udah zaman bahula itu, udah lewat. Habis itu kalian, kurangi. Pas lebih murah itu kalian hanya bermodalkan fitur yang ada di Instagram misalnya. Instagram itu kemarin saya bisa ulik-ulik untuk Instagram Ads sendiri, kalian bisa bayar 20.000 itu sehari posting 2 kali. Itu kan maksudnya ke semuanya gitu. Jadi semuanya bisa tahu informasi apa yang ada jual itu. Lanjut. Yang kedua, sudah menjadi kebutuhan. Maksudnya ini, jadi ada satu kata-kata dari Bill Gates. Ini bukan saya ngomong, ini Bill Gates yang ngomong. Jika bisnismu tidak masuk ke ranah digital, maka siap-siap bangkrut. Maksudnya apa? Di era sekarang itu udah nggak zaman yang namanya kayak nyebar browser, ya mungkin masih, tapi itu bukan jadi patokan utama. Yang jelas sekarang udah yang ranahnya teknologi udah semakin maju. Kita cuma tentang laptop, ada laptop, ada iPad, ada mouse, sudah ada LCD, sudah ada sound, jadi AC, ada mas ini. Jangan dirumah. Itu, jadi kebutuhan. Lanjut. Yang ketiga, lebih terukur. Kalian bisa melihat berapa banyak orang yang melihat postingan Anda, postingan kalian. Kalian contoh posting di Instagram misalnya, kalian jualan sepatu, kalian posting. Ini kalau Instagram kalian udah bisnis ya, udah profesional, itu kalian bisa lihat insight-nya. Dari follower berapa yang lihat,
apa namanya, kalau yang bukan follower berapa yang masuk ke akun Anda gitu. Habis itu apa namanya? Terus nonton. Lanjut. Yang keempat, bisa ditarget. Kalian jualan susu bayi, kalian bisa target ke apa namanya, susu bayi. Jadi susu bayi, baju anak-anak kan nggak mungkin ya kalau baju anak-anak kalian jualnya ke om-om yang suka di pinggir jalan itu kan nggak mungkin. Jadi apa namanya, bisa kalian target. Oh, untuk berarti kita kalau jualan baju anak-anak kita jualnya ke ibu-ibu yang punya anak misal di bawah 5 tahun anaknya gitu. Kalian jualan handphone ini tuh cocoknya dipakai orang-orang umur 20 ke atas gitu. Kalau buat anak-anak 20 ke bawah kayaknya nggak cocok deh gitu. Kan nggak apa-apa ya? Hah? Kan di mall dulu. Bukan di mall dulu. Misalnya, terus dong, lanjut. Nomor 5, jangkauannya sangat luas. Percaya nggak percaya? Nggak harus percaya sih. Jangkauannya sangat luas. Memang benar jangkauannya sangat luas dan memang itu benar-benar luas banget karena ya namanya kita udah berada di ranah internet, ranah teknologi, ranah digital, ya pasti gitu. Udah lanjut. Nomor 6, kelas adaptasi siap-siap mati. Contohnya itu tadi apa? Nokia, BCA. BlackBerry. Jadi kita pindah ke prosesnya. Jadi proses gambar itu ada apa aja? Bola paling kira ada traffic. Apa itu traffic? Cara mendatangkan orang untuk melihat bisnis kamu. Ini di step pertama ya. Step pertama itu traffic. Jadi ya apa caranya kamu bisa datengin orang dengan, jadi ada beberapa jenis traffic. Ada traffic organik yang nggak berbayar, ada yang traffic berbayar, ada JV, joint venture itu yang pakai orang. Di situ ada on traffic, jadi trafficmu sendiri gitu. Di traffic ini sangat banyak sekali ilmunya. Maksudnya jadi itu lewat. Yang nomor 2 konversi, tujuannya adalah closing sales. Jadi yang tadi yang tak bilangin, konversi itu ya apa caranya orang itu nggak cuma melihat barang tok. Jadi konversi itu ya apa caranya dia ngeliat habis itu beli. Jadi nggak cuma ngeliat dok. Jadi lihat habis itu beli. Yang ketiga ada relationship. Maksudnya di sini itu gimana caranya dia melihat, membeli, habis itu gitu terus. Jadi membangun ya apa caranya membangun relasi dengan customermu gitu. Lihat, beli, lihat lagi, beli lagi, beli gitu terus. Lanjut deh. Ini tadi di traffic kita belajar Facebook Ads yang tadi saya jelaskan di pertama. Digital marketing nggak cuma Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads dan Google segala macam. Itu semua part of digital marketing. Jadi maksudnya yang pertama tadi digital marketing adalah tentang Facebook Ads, IG Ads emang benar, cuman kurang lengkap. Kalau misalnya kalian menjelaskan apa itu digital marketing dan kalian cuma menjelaskan ini tuh sangat tidak lengkap. Di traffic belajar ini referral marketing. Lanjut. Konversi. Kalian belajar copywriting, teknik closing, persuasi, NLP, hypnotic, LP itu landing page optimization sama desain. Jadi itu tadi belajarnya. Yang terakhir ada relationship, branding, building, dan lead magnet. Jadi ini maksudnya tadi 3 itu barusan, setelah 3 barusan itu cara-caranya ya apa? Kalau di relationship cara tuh orang balik lagi ke kita. Caranya apa namanya? Dia percaya sama kita. Jadi apa namanya? Jadi orang itu lebih enak beli ke orang yang udah dia kenal daripada, jadi gini, kita bandingkan punya 2 orang ya. Yang pertama jadi contoh saya punya 2 teman. Yang teman saya yang pertama itu setiap kita kumpul, setiap kita ketemu dia cuma ngomong bisnis toh, nggak mau hasilnya nih. Di teman yang kedua dia orangnya open, jadi apapun dia bahas, tapi dia kadang bisa buat tempat curhat, tempat buat berbagi informasi, dia cerita tentang bisnisnya gitu. Percaya nggak percaya,
kalau dia membutuhkan barang dan dua orang ini sama-sama memiliki barang yang kita butuhkan, pasti kita akan memilih yang B, yang sebelah sini tadi. Karena apa? Karena kita percaya, karena kita udah kenal sama dia, kita mengerti karakternya. Habis itu habis apa lagi? Terus itu udah nih, terima kasih. Thank you. 95 nih Lemu. Keren. Oke. Niat. Ya, PPT ada menjelaskan, tidak membaca, sudah pantas jadi pemateri kayaknya. Amin. Thank you Arsa. Bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk jadi lebih baik. Oke. Sekarang jam 9.08. Kita harusnya kan 9.30 ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, maunya tak? Ini maunya kenapa saya bawa laptop? Maunya sampai tak sambil ngerjakan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk akredit ini. Ternyata tidak bisa. Saya harus fokus memperhatikan. Jadi saya mulai kemarin kita mulai lemburan, mulai pagi sampai malam di sini. Jadi saya mau izin untuk minggu ini, gitu ya. Insya Allah minggu depan kan sudah selesai saya ngurusi dokumen-dokumennya. Insya Allah minggu depan akan kembali sampai jam 9.30. Tapi untuk hari ini saya mohon diskonnya, ya. Semangat Bu. 28 menit ya, kita diskonnya 28 menit. Mohon keikhlasannya. Dan mohon doanya. Semoga lancar ya. Semoga akreditasinya dapat nilai A. Amin. Akreditasi sebenarnya dapat nilai B, tapi kalau dapat A, amin. Kita absen dulu. Ahmad Rizal, Ahmad Dial, Ahmad Fikri Hidayat, oh iya, Ahmad Najib, Akmal, Ali Akbar, saya, Ananita ya. Lagi yang minggu lalu ya itu ya. Alifah Walida, Arsa, Asifa, Diva, Fajri, Fajristin, Fikul Teguh, Gavin, Ihsan, M. Zakaria Muhammad Fajar, Muhammad Alfa, Muhammad Atila, Muhammad Nur Ramadan, Muhammad Syariful, Nazir, Niken, Nur Alfiatul, Odonikus, Raihan, Rafi, Reni, Rifki, Iza, Rian. Oke. Sudah boleh keluar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krono iya. Oh iya.